Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ayat 13 Al-Hujurat mengenai Allah menciptakan manusia beragam-ragam ya. Kemudian metodenya adalah supaya selamat, supaya beres semuanya, supaya masa depan cerah, itu ya saling mengapresiasi satu sama lain mau tidak mau. Kalau ibarat orang dagang ya, satu nurunin tawarannya, satu naikin kesediaan untuk membeli. Kalau tidak tawar-menawar, hidup ini ya tidak akan pernah terjadi transaksi. Demikian juga kita dengan Allah, demikian juga kita sesama manusia. Makanya kata orang Jawa, urip iku urup urap sapi turute itu. Nah, kemudian di ayat ini Allah tiba-tiba mengemukakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau pakai Allah, pakai petunjuknya Allah, ya tidak ada yang unggul, tidak ada yang lebih hebat dari siapa-siapa. Ya kalau unggul-unggul itu olahraga saja, bal-balan, jentik, kekean, nekeran, itu tidak masalah. Tapi kalau pinter, baik, mulia, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi salah satu yang membuat kita tidak guyup dan tidak akrab satu sama lain itu karena kita itu mau unggul-unggul terus. Bahkan resmi sekarang kita ini mau unggul, gitu ya, mau unggul. Jadi padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia atau yang tertinggi di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau anda pakai yang paling bertakwa yang mana? Itu adalah sesuatu yang manusia tidak bisa melihat. Manusia tidak bisa menilai bahwa orang ini lebih bertakwa dari yang itu. Memperkirakan, mengasumsikan, merasakan mungkin bisa, tapi tidak boleh dan tidak pernah bisa menjadi kesimpulan secara resmi. Jadi sebenarnya memang manusia tidak akan pernah menemukan siapa yang lebih unggul dari yang lain. Karena setiap orang faddalallahu ba'dhan ala ba'din, setiap orang diberi fadilah atau kelebihan masing-masing. Sehingga kita, salah satu kesalahan kita sebagai manusia zaman now ini adalah karena kita ini unggul-unggulan, balap-balapan, gede-gedean, tepak-tepakan, sapi turute, itulah. Sehingga ya sudah, itu adalah bekal yang negatif untuk persatuan. Kita jadi, kalau kita ini mau balapan terus, mau kompetisi terus kan cemburu, dengki, akhirnya bisa jegal, bisa ndusel-ndusel, bisa menghalangi, sabotase, manipulasi, dan terusnya, lahirnya menjadi begitu. Padahal Allah mengatakan yang termulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu petunjuk bahwa karena takwa seseorang itu tidak bisa disimpulkan oleh orang yang lain. Ibaratnya murid gak bisa ngekei rapot nang murid liyane rek. Ya kudu gurune sing ngekei rapot, itu Gusti Allah dhewe sing ngekei rapot. Maka sarannya sebenarnya adalah manusia tidak boleh bersaing kecuali di dalam hal kebaikan. Itu pun tidak untuk bangga dan untuk keunggulan. Karena di dalam Al-Quran, nanti kita kapan-kapan kita jelaskan, dalam Al-Quran kata bangga itu tidak ada. Fenomena kebanggaan itu tidak ada di dalam konsep Allah. Itu berarti bagian dari gejolak nafsu. Yang disebut bangga atau kebanggaan dalam Al-Quran adalah di dalam ayat-ayat itu adalah adzikr. Adzikr itu artinya semua yang mengingatkanmu kepada Allah, yaitu Al-Quran terutama. Itu kebanggaan kita sebagai orang Islam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, saya ulangi lagi, wong kita ini tiap hari bersaing. Kita bikin sekolah unggul resmi lagi, ya. Sampai akhirnya supaya kita tidak kalah unggul dari sekolah lain, akhirnya murid kita kasih jawaban ujian kok. Kan gitu. Bahkan kompak kok. Semua pihak membuka jawaban ujian kepada murid-muridnya demi keunggulan. Jadi kita ini memang mempertengkarkan dan memperjuangkan menek, nek cara Jawane menek nang wit-witan sing kudune gak kok penek. Karena kok akhirnya mati bodoh akhirnya gitu loh. Jadi saya kira oke, kita berkompetisi, tapi tetap di dalam takaran, ukuran, dan batas yang tidak mengizinkan kita untuk mengungguli siapa-siapa. Makanya ada yang namanya kerendahan hati. Rek mampir gubukku rek gitu. Gak ono wong rek mampir istanaku, gak ono.
saanane ya kalau kita nyugi makan orang itu saanane gak ono anu rek iki tepak rek masakane rek gak ono. Jadi mari kita cari proporsi yang tepat dari yang disebut kebanggaan, unggul-unggulan, hebat-hebatan dan seterusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.